Jadi kalau ada yang pacaran itu orang gila. Karena agama mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati yang namanya perzinahan. Apa yang mendekati perzinahan? Ya pacaran. Betul nggak? Karena pacaran juga dalam syariat agama dikatakan agama ini hadir untuk menjaga nasab, hifzun nasab, hifzul akal, menjaga akal. Orang yang pacaran, apalagi dia berzina, rusak nasabnya, rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Tiap hari yang dipikirin ayang. Betul atau betul? Maka yang pacaran kita doain, yang pacaran biar cepat putus. Yang pacaran biar cepat putus, amin. Wah. Ini yang gak amin, waduh sayang juga nih katanya. Kata yang amin, ya nggak apa-apa biar dia putus. Biar nanti pacar buat saya lah, nggak apa-apa. Makanya jangan pacaran. Maka digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah orang yang mengambil perkara haram. Dia ada perkara halal, tapi dia mengambil perkara haram. Nah itulah orang-orang yang dikatakan demikian. Dia memakan daging yang busuk. Satu ketika ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini, beliau ini dulunya tukang rampok. Sebelum masuk Islam, suka ngerampok, suka mencuri. Satu ketika begitu Nabi berdakwah, ini sahabat Nabi masuk Islam. Dia masuk Islam, sering sholat di belakang, di pojok belakang masjid sholatnya. Kemudian, satu ketika sehabis Isya, dia mau pulang ke rumahnya, dia lihat ada rumah orang. Ini rumah orang, ini rumahnya janda ini. Rumah janda dilihat sama sahabat Nabi yang dulunya tukang rampok. Ini rumah janda, terbuka pintunya. Lalu hasrat merampoknya keluar lagi nih dari sahabat tersebut. Singkat cerita dia masuk ke dalam rumah tersebut. Ini di meja rumah tersebut ada makanan yang banyak. Dia mau ambil, dia ingat ucapan Nabi. Tinggalkan yang haram, engkau akan dapat yang halal. Akhirnya dia nggak jadi mau ngambil makanan yang haram tersebut. Lalu dia lihat lagi lemarinya ini. Dia buka penasaran. Ternyata di lemari rumah janda tersebut ada perhiasan yang banyak. Ada emas, ada cincin. Dia mau ambil, ingat lagi dia sama perkataan Nabi. Tinggalkan yang haram, engkau akan dapati yang halal. Kemudian dia pun nggak jadi lagi ngambil. Takut dia. Dia istighfar lagi. Lalu begitu dia mau keluar dari rumah tersebut, dia lihat ini kamarnya janda, terbuka pintu kamarnya. Dan ada jandanya di dalam lagi. Lagi tidur ini. Begitu ini sahabat Nabi mau masuk ke dalam, dia ingat lagi perkataan Nabi, tinggalkan yang haram, engkau akan dapati yang halal. Lalu ini dia istighfar lagi, keluarlah dari rumah. Buru-buru dia. Takut terbawa oleh nafsunya. Selesai dari itu, datanglah sholat subuh. Seperti biasa, dia sholat di belakang. Di pojok. Biasanya Nabi kalau habis sholat subuh, ada sahabat yang bertanya tentang hukum. Ada terkadang Nabi ini membicarakan tentang mimpi-mimpi sahabat. Dia mimpi ini ditafsirkan oleh Nabi. Ataupun Nabi yang mimpi. Nabi berikan informasi kepada para sahabat. Singkat cerita ketika subuh tersebut, habis salat subuh, ini janda datang ke masjid Nabi Muhammad SAW. Janda datang, begitu datang ke masjid, ya Rasulullah, kata ini janda. Saya ini seorang janda, jadi saya minta carikan suami, karena saya takut, sepertinya semalam ada orang yang masuk ke dalam rumah saya. Tapi nggak ada yang hilang dari apa-apa yang ada di rumah saya. Tapi firasat saya ada orang yang masuk, ya Rasulullah. Maka carikan saya suami, ya Rasulullah. Lantas kata Nabi, tunggu dulu, saya cariin.
Nabi nengok kiri, nengok kanan. Akhirnya di pojok sana Nabi panggil, hei kamu yang di pojok, sini maju ke depan, kata Nabi Muhammad. Ternyata yang maju itu yang semalam masuk ke kamar janda. Ke rumah itu orang janda. Begitu ke depan, ini kata sahabat Nabi ini yang mantan rampok. Ini pasti Nabi tahu nih, saya yang ke rumah tersebut. Ini dia udah gemeteran, dia udah ketakutan. Nabi bilang duduk di sini. Duduk di depan Nabi, di sini si jandanya. Ditanya oleh Nabi jandanya, kalau kamu saya nikahkan sama ini, kira-kira mau atau enggak? Wah, kata sahabat Nabi ini ternyata Nabi enggak ngomelin saya. Dikirain mau ngomelin saya. Nabi ini pasti tahu saya yang masuk. Kata Nabi, hei janda, kamu mau enggak nikah sama ini? Kata itu perempuan, dia bilang, kalau itu pilihan engkau, wahai Rasulullah, saya mau, pasti saya mau. Yang mana saja, kalau itu pilihan engkau, saya mau menikah dengan dia. Ditanya nih laki, kamu mau nggak nikah sama nih janda? Ya mau lah. Karena semalam juga udah masuk ke rumah janda kan. Dalam hatinya ya pasti mau ya Rasulullah. Mau katanya. Ya udah kata Nabi, dinikahkanlah sama Nabi Muhammad SAW. Singkat dari nikah tersebut, selesai nikah. Ini laki ngomong, ya Rasulullah, sebetulnya semalam itu yang masuk ke rumahnya adalah saya. Tapi saya ingat ucapan engkau ya Rasulullah, tinggalkan yang haram, engkau akan dapati yang halal. Maka kata Nabi, sekarang udah pulang sana. Diajaklah ini suaminya ke rumahnya janda. Masuk ke rumahnya, makanan yang semalam haram, sekarang jadi halal. Harta yang tadi haram, sekarang jadi halal. Janda yang tadi haram, sekarang jadi halal. Maka tinggalkan yang haram. Pacaran itu haram. Nanti bakal dapet yang halal, betul? Betul? Rasa kalau pacaran di PHP-in doang. Betul nggak? Oh betul katanya tuh. Yang betul tuh berarti udah ngerasain tuh. Dikasih harapan palsu biasanya. Cuman hanya sekedar itu aja, yaitu haram. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, tinggalkan perkara haram, kita akan dapati perkara yang halal.